saudara-saudara, puji Tuhan, senang kembali bersama dengan saudara. Dan hari ini anugerah Tuhanlah yang membuat saudara dan saya tetap sehat dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ini merupakan kemurahan Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, Tuhan menginginkan saudara sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 23, bahwa Tuhan mengisyaratkan 3 hal yang harus saudara dan saya kerjakan. Karena pada dasarnya Tuhan menginginkan bukan saja kita menjadi pengikut Yesus, tetapi menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang Allah katakan, yang Yesus katakan adalah, kata mereka kepada semua yang ada di situ, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam terjemahan baru, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku, dia harus melupakan kepentingannya sendiri. Dia harus memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema utama kita hari ini adalah untuk menjadi pengikut Yesus sampai akhirnya menjadi murid-murid Yesus. Maka kita harus berani berkata tidak kepada semua kepentingan kita, ambisi-ambisi pribadi kita, dan mulai mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan sampai pada tahap berani mati bagi Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita mengatakan bahwa ketika Yesus mendapatkan pengakuan dari salah satu muridnya yang bernama Petrus bahwa dia adalah Mesias, maka Tuhan Yesus menjelaskan dan disebut dalam Lukas pasal 9 ayat 22, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jika Tuhan kita Yesus Kristus mengalami penderitaan yang sedemikian, maka jangan heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya yang adalah pengikut dan murid Yesus, pada akhirnya kita juga mengalami penderitaan oleh karena iman kita kepada Yesus. Dan inilah yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara bisa mendapatkan ini dalam Lukas 6 ayat yang ke-40 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang Kristen harus menderita karena iman? Mengapa orang Kristen harus menderita karena iman? Sebab jika saudara dan saya, kita mau sungguh-sungguh mengikuti agenda Tuhan, maka sebenarnya kita harus berhadapan dengan iblis dan semua rencana-rencana jahatnya. Karena memang iblis telah menguasai seluruh dunia dan semua sistem yang telah diatur di dunia ini dalam kekuasaannya. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin orang Kristen belajar hidup benar di hadapan Tuhan, maka orang-orang Kristen ini kemungkinan besar mereka akan mengalami tekanan dalam hidupnya. Kalau saya boleh mengambil contoh, misalkan orang Kristen yang tidak mau ikut korupsi di lingkungan pekerjaannya sebagaimana yang dilangsungkan, sesuatu yang sekian lamanya berlangsung menjadi sebuah tradisi yang pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kewajaran. Maka orang Kristen yang demikian ini adalah orang Kristen yang mungkin akan mendapatkan banyak tantangan. Atau barangkali bagi seorang pelajar, kebiasaan menyontek yang dianggap hal yang biasa. Tapi bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, pelajar yang sungguh-sungguh, maka kalau kalian melakukan hidup benar dengan tidak mencontek budaya yang selama ini dianggap sebuah kebiasaan yang wajar,
maka tidak jarang engkau akan disisihkan oleh teman-temanmu. Atau misalkan karena kekristenan kita, kadang-kadang orang Kristen sulit naik pangkat, sulit dipromosikan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar membahas satu persatu mengenai 3 prasyarat untuk menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Yang pertama Alkitab katakan adalah menyangkal diri. Saudara, saya tahu ini bukan sebuah pelajaran, bukan sebuah firman yang mungkin enak didengar oleh telinga kita. Tetapi bukankah Allah memaksudkannya untuk mendidik saudara dan saya? Seperti firman Allah katakan, bahwa tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mendidik kita, menegur kita, dan membawa kita kepada jalan kebenaran. Nah, hal yang pertama yang saudara dan saya harus tahu adalah menyangkal diri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari dasar dari penyangkalan diri ini adalah sebuah pemahaman bahwa keselamatan kita hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Selebihnya kita tidak memperoleh jalan keselamatan yang lain. Dan setelah seseorang diselamatkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka orang Kristen akan memahami bahwa satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saudara dan saya, orang yang hidup dalam kepemimpinan Tuhan, maka kita akan menampik, kita akan menampis, kita tidak akan menuruti kemauan-kemauan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita mencoba untuk menyelaraskan sesuai dengan keinginan Tuhan, mengarahkan hidup kita sesuai dengan kepentingan kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh. Secara manusia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat mudah bagi seorang pelayan Tuhan barangkali di gereja, dia bisa menjadi tersinggung oleh karena mendapat kritikan dari teman sesama pelayan Tuhan yang mungkin tidak lebih kaya, tidak lebih berpengalaman dari dirinya. Derajatnya barangkali, kedudukannya barangkali, jabatannya tidak lebih tinggi dari jabatan saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dia akan lebih mudah melupakan statusnya dan mulai mendengar nasihatnya, sebab di mata Tuhan semua orang sama. Nah Bapak Ibu, ini adalah sekelumit mengenai hal menyangkal diri. Yang kedua, Alkitab berkata mengenai memikul salib. Memikul salib. Nah, pada zaman Romawi kuno, seseorang yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di kayu salib, maka dia harus memikul salibnya sendiri di awal, di tempat dia diadili, dijatuhi hukuman mati, sampai kepada tempat di mana dia akan disalibkan. Dan itu yang pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan cara demikian, maka kepada khalayak ramai, maka kepada banyak orang sedang dipertontonkan seseorang yang tunduk dengan hukum negara, seseorang yang harus dihukum mati oleh karena hukum negara. Dan saudara-saudara, ini menjadi sebuah gambaran yang digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen yang benar-benar menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia harus dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan mulai tunduk dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang orang-orang Kristen lakukan memang harus belajar selaras, sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan hukuman mati pada masa itu, maka orang-orang Kristen pada masa sekarang dan sampai sepanjang abad, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh yang mau memikul salibnya adalah orang-orang Kristen yang harus rela untuk kehilangan mungkin harta bendanya, mungkin harga dirinya, mungkin nama baiknya. Dan saudara-saudara, jika kita membaca Alkitab selanjutnya,
kata mati di situ juga bisa diartikan mati secara fisik demi untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saya memberikan sebuah contoh, saudara-saudara, para pengikut Yesus seharusnya tidak lagi memiliki ambisi untuk mendapatkan kekayaan dan nama besar hanya untuk mengejar kepentingan pribadinya. Keduanya sebenarnya bisa kita dapatkan, dua-duanya bisa kita raih, tetapi harus dengan cara yang memuliakan Tuhan dan pada akhirnya dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Kita boleh menjadi kaya, tetapi tidak boleh berambisi untuk menjadi kaya. Bukankah Alkitab berkata cinta akan uang akar dari semua kejahatan? Boleh kita menjadi terkenal, tetapi tidak boleh berambisi untuk menjadi terkenal. Kita harus berusaha mematikan kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan hari ini adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Jika ditinjau dari bahasa Yunani yang menggunakan kata koine, maka mengikut Yesus ini menggunakan waktu kini, present tense form. Dan saudara-saudara, ini berbeda dengan menyangkal diri, berbeda dengan memikul salib yang menggunakan kronologi waktu auris. Dengan ini saudara-saudara, sebenarnya Lukas ingin menekankan kepada semua saudara dan saya bahwa mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus, bukan sekedar komitmen yang kita bangun sekali untuk seumur hidup, tetapi ini sebuah proses yang akan terus berlangsung dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, menjadi murid Yesus, memang kita harus melakukan ketiga hal ini. Sesuatu yang tidak mudah memang, tetapi ini syarat yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Bukankah kita tidak hanya ingin menjadi pengikut, tetapi kita mau menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, menyangkal diri, kita mengesampingkan identitas duniawi kita dan fokus kepada identitas kita sebagai pengikut Yesus. Dan memikul salib, kita mati terhadap ambisi duniawi kita dan mengarahkan keinginan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita menjadi orang yang setiap hari harus membangun komitmen untuk terus mengikut Tuhan Yesus. Kita memeluk nilai-nilai kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun secara duniawi mungkin kita seperti dirugikan. Secara duniawi saudara dan saya mungkin sebagai pengikut Yesus harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi itu tidak seberapa. Seperti firman Allah katakan, Paulus pernah katakan, dibanding kemuliaan yang saudara dan saya dapatkan nanti pada saat Yesus datang kali kedua, tidak sebanding penderitaan sehebat apapun di muka bumi ini dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi kalaupun menjadi murid Kristus, kita harus kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan nyawa kita sekalipun. Maka sebenarnya, bukankah itu merupakan sebuah keberuntungan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Alkitab tadi berkata dalam Lukas 9 ayat 24, jadi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat indah yang harus saudara dan saya pikirkan, kita renungkan kembali. Ada beberapa pertanyaan yang saya buat. Pertanyaan ini muncul dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Tuhan mengenai kehidupan kekristenan mereka. Mereka berkata, apakah orang Kristen harus hidup menderita dan tidak boleh merasakan kenikmatan dalam hidup ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, Allah kita adalah Allah yang maha baik, sehingga tidak mungkin dia menyengsarakan umatnya, tidak mungkin dia menginginkan umatnya, anak-anaknya menderita. Kalau anak-anaknya menderita, berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Alkitab kita berkata, Roma 8 ayat 28, Allah kita adalah Allah yang turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu ingat baik-baik hal ini, prinsipnya saudara dan saya harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan lahir baru dan Roh Kudus bertahta dalam hati kita, maka kita berusaha untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mengambil contoh orang Kristen yang mungkin dia tidak merasakan damai sejahtera ketika dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, walaupun itu sangat nikmat menurut pandangan dunia. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Dia orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang menikmati sukacita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu terjawab kalau ada pertanyaan apakah orang Kristen harus hidup menderita dan tidak boleh merasakan kenikmatan di dunia ini, saudara mengerti jawabannya. Yang kedua, saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang pernah dilontarkan. Pertanyaan itu mengatakan, apakah kalau orang Kristen menderita, berarti dia sedang menyangkal diri, berarti dia sedang memikul salib? Saudara, tidak semua penderitaan memiliki makna seperti itu. Hanya penderitaan yang terjadi oleh karena saudara dan saya mengikut Yesus, termasuk diantaranya menyangkal diri atau memikul salib. Saya mengambil contoh misalkan putus dengan orang yang sangat disayangi, putus dengan pacar. Belum tentu itu memikul salib, karena bisa jadi penyebabnya adalah ketidakcocokan, mungkin egois, atau mungkin ada orang ketiga. Tetapi hal orang ini diputus oleh pacarnya, memutus pacarnya karena dia tidak seiman, maka saudara-saudara boleh dikata orang ini sedang memikul salib karena dia menyerahkan ambisi duniawinya demi untuk menjalankan kehendak Tuhan, memilih pasangan yang seimbang. Bukankah 2 Korintus pasal 6 ayat 14 juga mengatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Saya memberikan sebuah contoh sederhana mengenai hal ini. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Apakah mengikut Yesus adalah hal yang mudah? Berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus jelas bukan hal yang mudah. Menjadi pengikut Yesus bukan sekedar dibaptis, kemudian saudara setia dalam ibadah di gereja, bahkan mungkin saudara terlibat dalam pelayanan. Tetapi mengikut Yesus harus siap kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita. Kehilangan harta kita, kehilangan harga diri kita, bahkan kalau mungkin kehilangan nyawa kita. Alkitab berkata dalam Lukas 9 ayat 24 dan 25 demikian. Jadi Bapak Ibu, mengikut Yesus adalah hal yang indah dan penuh dengan sukacita. Itu sukacita yang dialami oleh murid-murid Yesus, walaupun pada akhirnya saudara tahu ada begitu banyak martir ketika murid-murid Yesus mengakhiri hidup mereka dengan cara-cara yang barangkali tidak indah, cara-cara yang mungkin menyakitkan, tapi tidak sedikit pun mengurangi sukacita mereka di dalam Tuhan, dan membuktikan di dalam sejarah, dalam Alkitab, bahwa sukacita mereka datangnya dari Tuhan sebagai hasil dari keintiman mereka, hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, komitmen mereka untuk memikul salib mereka, mengikut Yesus setiap hari, terbayar melalui kematian mereka karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kuncinya sekali lagi adalah saudara dan saya harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang menuntun kita kepada kehidupan atau nafsu yang menuntun kita kepada kebinasaan dan kematian. Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga fokus kita bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada pengharapan kita kepada Tuhan, kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan di surga bagi saudara dan saya yang melayani, mengasihi Tuhan.
Saudara, walaupun kita harus menderita untuk beberapa saat di dunia karena nama Yesus, ada pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yang juga saya sering dengar. Pertanyaan itu mengenai perintah ini begitu berat. Jadi mungkinkah ini hanya ditujukan kepada para pengikut Kristus dalam tanda kutip tingkat tinggi? Yang dimaksud mungkin para pendeta, yang dimaksud mungkin para rasul, misionaris, dan sebagainya. Nah saudara, Lukas memberikan konteks bahwa perintah ini ditujukan kepada semua orang yang mau menyerahkan hidupnya menjadi murid-murid Yesus. Matius menuliskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku, Tuhan katakan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hanya mengaku percaya kepada Yesus tetapi tanpa menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Walaupun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pertumbuhan rohani adalah sebuah proses. Kebanyakan orang Kristen memang tidak bisa langsung berkorban secara besar, berkorban besar dalam tanda kutip. Misalkan jadi martir, rela menyisihkan sebagian hartanya, bahkan sebagian besar hartanya bagi pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, tanpa melalui proses berkorban kecil terlebih dahulu dengan setia. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dapat melihat pertumbuhan seperti ini. Pertumbuhan yang adalah sebuah proses dalam diri murid-murid Tuhan. Contohnya, saya mencontohkan seperti Petrus. Dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam proses perjalanan hidupnya, dia menjadi seorang murid Tuhan yang sangat matang rohaninya. Dan bahkan dia menjadi seorang martir. Jadi Bapak Ibu, langkah praktisnya saudara dan saya bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Dimulai dari hal-hal yang kecil di sekitar kita. Misal saudara membuang rasa malas dalam hal melayani. Saudara mungkin menyisihkan yang terbaik, yang pertama bagi Tuhan, bukan mempersembahkan sisa-sisanya bagi Tuhan. Saudara mungkin berani dianggap sok suci ketika menolak ajakan teman untuk menikmati pornografi karena jelas-jelas ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara mulai setia mengabarkan kasih Tuhan kepada orang-orang terdekat, bersaksi tentang Yesus dan sebagainya. Jika saudara dan saya melakukannya dengan setia, maka pada akhirnya semakin hari hati kita akan semakin didorong untuk mempersembahkan yang lebih besar bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang instan dalam mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus. 3 hal yang harus kita tahu hari ini. Untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kita harus berani menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita dan mengikut Yesus setiap hari. Saya percaya saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan menjadi murid-murid Yesus. Tuhan kiranya dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diseberangkan dimanapun kami berada, dalam segala situasi yang bagaimanapun kami tahu firman-Mu tidak akan pernah dibendung, tidak akan pernah terhambat oleh situasi dan keadaan. Tapi firman-Mu akan sampai kepada pikiran kami, kepada hati kami, menyentuh kami menjadi anak-anak Tuhan, yang pada akhirnya kami berani untuk mengatakan tidak kepada ambisi pribadi kami, dan mulai menyelaraskan hati kami, keinginan-keinginan kami kepada keinginan hati Tuhan. Karena Tuhan mau, kami mau menjadi orang yang menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikut Yesus setiap hari. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.